Ya, kenaikan kasus COVID-19 terus terjadi dalam sepekan terakhir. Menteri Kesehatan pun memprediksi puncak kenaikan kasus akan terjadi di akhir Februari. Sementara melihat angka kenaikan kasus yang merangkak naik, sejumlah pihak menilai Indonesia telah masuk gelombang ketiga. Benarkah demikian? Bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi puncak varian Omikron yang diprediksi akan terjadi pada akhir bulan Februari? Saya akan diskusikan pada malam hari ini dengan sejumlah narasumber. Ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2PML Kemenkes, Jubir Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI. Ada Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 PBID, dan juga Pak Triunis Miko, epidemiolog dari UI. Selamat malam Bu Nadia, Prof. Zubairi, Pak Miko, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ya, selamat malam. Sehat, alhamdulillah. Ya, saya mau ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, sebelum kita bicara soal puncak prediksi puncak Omikron akhir Februari ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes, soal gelombang ketiga ini Bu Nadia, ini yang sempat dibantah juga ya oleh Kemenkes bahwa kita belum masuk sebetulnya ke gelombang ketiga. Dasar perhitungannya, indikatornya apa Bu Nadia? Ya, jadi tentunya kalau nanti kita betul-betul sudah mulai memasuki gelombang ketiga, pasti akan ada pernyataan resmi ya dari pemerintah terkait hal ini. Yang kedua adalah kita juga masih melihat bahwa memang betul terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan ya. Yang tadinya kita berada di bawah angka 200, kemudian menaik secara perlahan 500, bahkan kemudian per hari ini sudah 17.600 ya. Dalam waktu yang cukup singkat ya, kurang lebih 10 harian terjadi peningkatan kasus ini. Tapi kemudian untuk menentukan apakah ini kita berarti sudah masuk gelombang ketiga ataukah memang ini merupakan baru tanda-tanda peningkatan kasusnya. Ini yang artinya kita masih dari sisi pemerintah perlu melakukan evaluasi lagi terkait karena masih adanya tren fluktuatif ya, naik turunnya peningkatan kasus ini. Nah ini mungkin dengan durasi yang lebih panjang sedikit, setidaknya mungkin 14 hari ataupun 18 hari kita bisa lebih melihat pola ini lebih tepat. Oke, kalau kemudian versinya dari sisi pemerintah dalam hal ini Kemenkes menyebut bahwa oke kita sudah resmi masuk gelombang ketiga. Nah ini berdasarkan apa Bu Nadia? Sebanyak apa kasus yang kemudian harus bertambah dan apakah itu juga tergantung juga dengan positivity rate-nya atau seperti apa? Ya, tentunya kita tidak melihat dari jumlah atau banyaknya kasus ya. Kalau kita melihat beberapa indikator untuk menentukan adanya kurva epidemi itu ya dari adanya peningkatan kasus ya. Artinya bisa saja dari ada menjadi tidak ada kasus atau dari jumlah 200 tadi meningkat terjadi peningkatan beberapa kali lipat. Kemudian dari sisi durasi ya, artinya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terjadi peningkatan kasus. Dan juga kalau kita melihat berapa besar peningkatan yang terjadi itu juga menjadi salah satu faktornya. Serta tadi tren bahwa peningkatan kasus itu konsisten ya, yang artinya bukan karena adanya misalnya keterlambatan dalam pelaporan atau karena misalnya waktu libur sehingga jumlah spesimen yang diperiksa jauh lebih sedikit. Jadi ini tentunya para ahli epidemiolog ya yang tentunya lebih paham ini yang nanti akan memberi masukan pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, kita tanya ke Pak Miko kalau begitu. Pak Miko, menurut Anda apakah sebetulnya kita sudah bisa kita sebut masuk ke gelombang ketiga pandemi COVID-19 atau masih perlu mengevaluasi lagi, melihat lagi angka-angkanya lebih teliti lagi ke depan? Ya, gelombang ketiga adalah kalau kita melihat kurva wabahnya ya. Jadi kurva wabah COVID-19 kita dekati dengan kasus hariannya. Saya melihat peningkatan COVID-19 di Jakarta, di Indonesia, itu sejak dari ratusan, kemudian menjadi 2.000-an, kemudian menjadi 4.800 atau 5.000-an, kemudian menjadi 7.000-an, itu sudah pasti. Ada tren peningkatan dan disitulah gelombang ketiga dimulai. Artinya starting. Kalau kemudian gelombang itu rendah begitu, ya mungkin kasusnya akan 10.000 begitu. Tapi gelombang itu akan belum berhenti menurun. Jadi masih meningkat. Sekarang 16.000. Jadi kita tunggu saja. Kalau gelombang itu melebihi dari gelombang pertama, yaitu angka 18.000 kasus hariannya dan pasti akan melebihi itu kegagalan pertama buat pemerintah Indonesia. Kalau angka itu melebihi dari gelombang kedua,
itu adalah kegagalan kedua pemerintah Indonesia. Menurut saya itu ya, itu sudah diberitahu dari gelombang pertama dan kedua, kasus tertingginya seperti itu. Kalau kemudian kasus tertinggi ini terlampaui, berarti Indonesia hebat. Kasus tertingginya lebih dari gelombang pertama dan gelombang kedua. Bahkan diprediksi oleh Pak Menterinya 6 kali lipat. Itu nggak benar ya, kalau memprediksi 6 kali lipat. Harusnya diupayakan penanggulangan yang semaksimal mungkin sekarang. Jadi kalau kasus harian itu tidak mau melebihi dari gelombang kedua, ya kita mati-matian lah. Kalau berperang tidak sekarang dimulai ya, menurut saya ya artinya kalau ya ini sebagai indikator program penanggulangan COVID, indikatornya cuma dua, angka mortalitas dan angka morbiditas. Jadi angka yang dirawat ya amat tergantung angka morbiditasnya. Ya, jadi morbiditas bisa yang parah, bisa ringan, bisa sedang begitu. Jadi menurut saya itu adalah indikator. Kalau kemudian angka morbiditas mau dikesampingkan, berarti indikatornya angka mortalitas. Nggak benar. Ada program penanggulangan penyakit menular, indikatornya hanya dua, angka mortalitas dan angka morbiditas. Jadi itu benar-benar WHO harus mengurangi itu. Atau semua negara harus mengurangi itu. Kalau dari kurva di negara lain, Inggris itu sudah mencapai angka pertambahan kasusnya tidak melebihi dari gelombang yang tertinggi sebelumnya. Amerika juga seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai turun. Jadi tidak melebihi. Kalau Indonesia melebihi, India saja tidak melebihi angka gelombang sebelumnya. Kalau Indonesia melebihi, luar biasa. Indonesia hebat. Baik, Pak Miko, apa yang salah dari prediksi yang disampaikan 2 sampai 3 kali lipat ini kan mungkin bisa sebagai sebuah antisipasi ya. Menurut Anda kenapa kemudian? Ya, itu karena salah membaca bahwa penularan COVID-19 itu memang 3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat dari Delta untuk penularan Omikron ya, varian Omikron 3 kali lebih cepat. Nah, tapi kalau penanggulangannya juga 3 kali lebih hebat dari Delta, ya nggak akan bertambah begitu. Jadi menurut saya kalau kita tidak punya biaya, itu mungkin kita menyerah sekarang. Kalau kita punya biaya dan tenaga, jangan menyerahlah sekarang. Mari kita berjuang begitu. Harusnya berjuang maksimal mungkin begitu. Nanti Bu Nadia boleh merespon, tapi sebelum ke Bu Nadia saya ke Prof. Zubairi dulu. Prof. Zubairi, di luar soal apakah kita sudah masuk atau belum dengan terminologi gelombang ketiga, tapi bagaimana Prof. Zubairi melihat situasi yang tengah kita hadapi saat ini, kenaikan kasusnya sudah jelas terjadi dan diprediksi ini akan puncak Omikronnya menurut Menkes terjadi pada akhir Februari. Iya, ya kita lihat beberapa parameter ya. Terserah mau dibilang memasuki gelombang ketiga atau tidak, tapi yang pasti 3 parameter ini mengkhawatirkan sekali. Jadi bayangin Desember itu rata-rata kita masih kurang dari 300. Tanggal 2 Januari 174, 3 Januari 265, kemudian dalam waktu 2 minggu menjadi 1054 tanggal 15 Januari. Kemudian kemarin tanggal 2 Februari 16.000, jadi naiknya dari 15 Januari ke Februari, jadi dalam waktu 2 minggu lebih sedikit, itu juga luar biasa. Itu yang pertama, jumlah kasus. Yang kedua adalah kenyataan di lapangan. Kebetulan saya bekerja juga di rumah sakit dan di rapat-rapat ini sekaligus tanya, bagaimana tempat lain? Iya, ternyata minimal 50% beberapa rumah sakit sudah penuh di tempat saya bekerja di rumah sakit. Keramat misalnya, bednya nggak banyak, tapi sekarang penuh semua, baik isolasi, baik ICU, baik tempat IGD COVID-nya. Hanya bedanya dari yang lalu tidak ada, semoga tetap tidak ada, bukannya belum ada, yang antre untuk masuk IGD. Dulu sampai antre itu minimal 16 orang untuk antre masuk IGD. Kemudian pas rapat berikutnya ada seorang profesor dari Persahabatan juga bilang bahwa di Persahabatan sudah jauh di atas 60%. Itu pun setelah tempat tidurnya diperbanyak. Kemudian dari media yang kita bisa lihat itu
dan laporan-laporan baik dari Dinas Kesehatan maupun yang lain itu rata-rata di atas 50%. Yang tadinya sepi nyenyet, istilah bahasa Arabnya sepi nyenyet tan ono sabawaning swara. Ini sekarang mendadak penuh banyak. Itu kedua. Yang ketiga, positivity rate-nya kita itu pada bulan Desember dan awal Januari itu pernah sampai luar biasa rendah, 0,3 sampai kurang dari 1%. Kemudian naik 2, 3, 4, 5, 10. Terus sekarang ini sudah 20% lebih. Jadi kemudian belum lagi masalah kluster kantor, kluster kantor mana KPK lah, DPR lah, kemudian di sekolahan tatap muka itu banyak sekali yang kluster siswa, kemudian ya saya bolak-balik berapa ya 2-3 minggu ini terima telepon dari macam-macam, termasuk barusan saja dari seorang teman saya yang tinggal di Amerika sampai di Indonesia, tahu-tahu anaknya positif. Kemudian seorang mantan pejabat tinggi Kemenkes kemudian juga positif. Jadi dan satu keluarga rata-rata. Kemudian ada seorang ayah yang punya anak, waktu sekolahnya ditutup karena ada klaster, anaknya pulang, kemudian panas, tes pertama negatif, tes kedua positif, mendadak seluruh keluarga juga positif. Jadi kita menghadapi suatu lonjakan. Jadi terserahlah namanya itu, terserah saja. Namun saya amat khawatir kita sedang memasuki gelombang ketiga. Apakah nanti puncaknya Februari atau Maret, ya sedapat mungkin kita tekan dari sekarang ini dengan maksimal kemampuan kita. Oke, tapi dari 3 indikator yang tadi Anda sebutkan, kita sudah ada di fase yang mengkhawatirkan. Kira-kira begitu ya, Prof. Zubairi. Nah, saya akan ke Bu Nadia, tapi kita break dulu, Bu Nadia. Bagaimana menjawab apa yang disampaikan Pak Miko tadi? Kalau kemudian kenaikan kasus lebih dari gelombang 1 dan juga 2, artinya pemerintah mengalami kegagalan. Kalau sudah membaca puncak Omikron di akhir Februari, berapa kemudian prediksi yang bisa, angka yang bisa kemudian berapa kali lipat kenaikan kasus bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan, karena puncaknya disampaikan oleh Pak Menkes adalah di akhir Februari. Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast, saya langsung ke Bu Nadia kembali. Bu Nadia, karena sudah ada prediksi puncak Omikron di akhir Februari, seberapa signifikan kira-kira kemudian kenaikan kasus itu akan bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan sampai di puncaknya nanti? Ya, kalau mengenai berapa angka pasti puncaknya ini, sampai saat ini kita belum ada yang tahu ya. Berbagai estimasi dan prediksi sudah dilakukan. Ada yang melihat, menyatakan bahwa para ahli dikatakan di bawah sedikit dari angka puncak 54.000. Tapi ada juga yang mengatakan bisa 3 kali, atau kalau kita melihat banyak negara seperti di Amerika, itu dari rata-rata puncak Delta 250.000 menjadi 800.000 pada saat Omikron. Atau juga di India yang kemarin puncak Deltanya 360.000, saat ini sudah mencapai lebih dari 340.000 dan ada tren untuk meningkat. Nah, satu-satunya prediksi yang pernah dikemukakan itu adalah dari Institute Health Metrics England ya, yang mengatakan bahwa puncak kasus Indonesia itu bisa mencapai 275.000 ya, bahkan sampai dengan 387.000 per hari pada bulan April. Tetapi ini juga kurang tepat ya, karena sebelumnya Institute Health Metrics England ini juga menyatakan di akhir Januari puncak kasus Indonesia itu bisa mencapai 53.000, padahal pada waktu itu kita sekitar 12.400. Yang sudah bisa kita pastikan, walaupun dalam rentang periode yang masih cukup lebar ya, artinya puncak kasus itu mungkin saja bisa terjadi pada minggu ketiga, minggu keempat Februari, dan minggu pertama Maret 2021. Nah, ini yang tentunya kalau tren ini juga semakin konsisten, mungkin prediksi ini akan menjadi lebih baik. Tapi kembali lagi, saya sepakat dengan disampaikan oleh Pak Miko, Prof. Zubairi, pada prinsipnya peningkatan kasus yang saat ini kita alami ini akan menjadi suatu alarm untuk kita semua untuk bersiap-siap, dan juga menjadi
menjadi salah satu bahwa sebenarnya kita masih punya waktu ya kalau melihat tadi puncaknya itu baru akan terjadi di minggu ketiga keempat bulan Februari ini. Oke, jadi belum bisa dipastikan tentu berapa kenaikan pasti angka persisnya, tapi berkaca dari negara lain bisa sampai dengan 2 sampai dengan 3 kali di atas puncak Delta, kira-kira begitu Bu Nadia. Nah, di sisa waktu yang masih kita punya sampai ke beberapa pekan di prediksi puncak itu, apa yang kemudian disiapkan oleh Kemenkes paling tidak pemerintah untuk bisa menekan angka sehingga yang tadi Pak Miko katakan kalau kemudian gelombang ketiga ini angkanya lebih tinggi dibanding 1 dan juga 2, pemerintah gagal. Agar tidak gagal bagaimana Bu Nadia? Ya, yang pasti membangun awareness bersama ya, atau kewaspadaan bersama. Karena apapun yang menjadi policy kebijakan pemerintah, ini juga harus merupakan satu upaya bersama dari masyarakat. Kita belajar dari Delta dengan gotong royong dan pemahaman pada saat pemerintah melakukan rem darurat, itu kemudian berbagai pembatasan masyarakat dilakukan dan dipatuhi. Itulah yang kemudian menyebabkan kita bisa turun langsung 53% dalam 2 minggu. Artinya ini juga, artinya dengan adanya pemerintah terus menyampaikan data-data terkait peningkatan kasus, terkait keterisian perawatan rumah sakit, termasuk juga pemerintah mengedukasi bahwa masyarakat yang tidak bergejala atau gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri sehingga tempat perawatan rumah sakit betul-betul masih akan tersedia untuk yang benar-benar membutuhkan dalam kondisi gejalanya sedang atau berat. Nah, yang lain tentunya beberapa yang kita lakukan adalah mengaktifkan kembali satgas-satgas protokol kesehatan, memastikan masyarakat terus kita himbau melakukan disiplin protokol kesehatan, memastikan penggunaan peduli lindungi, memastikan vaksinasi booster yang saat ini sudah bisa kita lakukan di seluruh kabupaten kota tanpa tergantung pada kriteria pencapaian status vaksinasi. Dan juga adalah beberapa pembatasan-pembatasan yang saat ini berdasarkan level dari tiap-tiap kabupaten kota. Jadi kita memang sampai saat ini belum ya memandang perlu untuk menerapkan level PPKM yang sama untuk seluruh kabupaten kota. Jadi masih sangat kita melihat bagaimana respon daripada penularan maupun respon kapasitas dari masing-masing kabupaten kota yang diharapkan dengan effort bersama ini kita bisa bersama-sama menahan laju penularan dan mencegah ya terjadinya estimasi atau prediksi dari kasus yang bisa mencapai 2 atau sampai 3 kali lipat tadi. Okay. Yang lain dihilir tentunya penyiapan isolasi terpusat yang kemarin mungkin sempat ditutup karena kasus sudah mulai turun. Di samping itu juga konversi tempat perawatan rumah sakit, kesiapan ventilator, oksigen, obat-obatan, dan dukungan telemedicine tentunya yang kita perkuat. Oke. Prof. Zubairi bicara soal angka, selain tadi Anda katakan ada sekitar 50% ranjang COVID di beberapa rumah sakit sudah terisi, apalagi fakta-fakta yang kemudian dihadapi para nakes ya di lapangan saat ini ketika kita tahu bahwa hari ini saja sudah ada 17.000 penambahan kasus yang baru, artinya bersiap-siap juga untuk menghadapi kenaikan kasus yang akan lebih tinggi lagi. Seperti apa kondisinya, Prof? Iya, kita semua sudah siap-siap sih. Kan pada waktu Desember dulu pernah dibahas mengenai takutnya nanti gelombang ketiga sebelum kita mengenal mengenai Omikron gitu ya. Jadi dari sisi dokternya kita siap dan tidak ada masalah dalam arti kata tidak ada yang menolak untuk merawat, tidak ada, dan semuanya ingin sekali mengatasi masalah ini bersama-sama. Jadi, tapi kemudian yang penting sekarang akan ada di beberapa negara, Amerika, Austria, Jerman, Ceko itu sudah menyatakan bahwa masker kain itu jangan dipakai lagi karena bisa ditembus oleh Omikron. Dan keempat negara itu menyatakan bahkan untuk penduduk pun sebaiknya pakai N95 atau KN95. Kemudian saya coba lihat di pasaran, ternyata KN95 juga tidak terlalu mahal, antara 1.000 sampai 3.000. Sedangkan kalau yang masker kain ada yang lebih murah, namun ada banyak juga yang di atas 15.000 satu. Jadi memang mestinya tidak begitu berat untuk mengadakan KN95 dan itu mohon kita sepakat untuk melindungi rakyat dengan lebih baik dengan memakai KN95 atau N95. Kalau nanti misalnya persediaan berkurang, jadi ini kalau istilahnya di beberapa tempat itu sekarang kondisional,
nanti pada tahap kedua itu mulai kurang, nah itu boleh pakai masker bedah. Begitu masalahnya krisis, maka masker apapun lebih baik daripada tanpa masker. Jadi usul saya sekarang ini lebih baik kalau bisa kita memakai masker yang KN95. Oke, KN95 atau N95 itu usulan yang menurut Anda lebih baik kita sekarang menggunakan itu untuk perlindungan, proteksi diri. Prof, dari beberapa kebijakan dan juga langkah-langkah mitigasi yang tadi juga disampaikan Bu Nadia, menurut Anda sejumlah langkah itu, kebijakan yang sekarang diambil pemerintah sudah tepatkah atau masih ada sejumlah catatan, Prof? Kalau kita berupaya untuk menekan agar tidak mencapai puncak Omikron dengan angka yang lebih besar dibanding dengan pada gelombang sebelumnya di varian Delta. Ya, saya dari awal dulu selalu menyampaikan bahwa dalam hal COVID-19 ini kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi pandemi dari waktu ke waktu. Jadi dan pemerintah yang beberapa kali selalu menyesuaikan kebijakan sudah tepat, sudah benar sih. Masalahnya sekarang apakah yang hari-hari ini sudah waktunya lagi untuk menyesuaikan lagi, tidak, itu yang mungkin perlu kita sepakati. Menurut saya sudah mengkhawatirkan banget kondisi hari-hari ini, jadi mohon baik PPKM, baik tatap muka, ya mulai disiapkan untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan yang kondisinya berbeda dengan kondisi seminggu yang lalu, apalagi berbeda dari kondisi sebulan yang lalu. Amat sangat berbeda sekarang. Oke. Pak Miko, seberapa mengkhawatirkan menurut Anda situasi hari ini meskipun kita tetap harus mengedepankan kewaspadaan ya kepada masyarakat, tapi paling tidak melihat situasi yang ada saat ini agar masyarakat lebih aware lagi, apa yang perlu diperhatikan oleh semua pihak? Dalam penanggulangan wabah itu memadamkan api kecil jauh lebih baik dibandingkan kalau apinya sudah besar. Jadi pemerintah menunggu apinya seberapa banyak kasusnya. Jadi saya gregetan dengan pemerintah Indonesia harus dimatikan sejak api kecil. Jangan sampai negara kita sudah terbakar baru dimatikan. Itu mahal dan berat akibatnya begitu. Jadi menurut saya harusnya mulai api kecil kita sudah padamkan api. Jadi kalau apinya sudah besar, walau alam, berapa kerugian yang kita rasakan, berapa kematian yang hilang. Jadi harusnya menurut saya sekaranglah hitung-hitung apakah kasus akan turun, berapa kerugian ekonomi yang kita derita kalau dimulai dari sekarang atau dimulai pada kasus 54.000. Jadi menurut saya hitung-hitungnya seperti itu. Hitung kerugian ekonomi yang akan hilang kalau itu dilakukan sekarang. Jadi lakukanlah pembatasan sosial. Jadi mikrolockdown itu tidak bekerja. Mari kita melakukan PPKM darurat. Kalau PPKM darurat seperti yang kita lakukan pada bulan Juni atau Juli, itu sudah efektif menurut saya. Tapi saya pernah dengan dilakukan PPKM darurat seolah-olah negara kita genting begitu. Jadi menurut saya ya lakukan perubahan PPKM berlevel. Jadi level itu seperti darurat kalau mau, tapi hitung-hitung dulu kerugian ekonominya. Jadi menurut saya ya harus hitung-hitungannya itu harus keluar, baru kita melakukan tindakan yang benar-benar very serius gitu, Mas. Oke, baik Bu Nadia seberapa? Oke, ya Prof, tapi tahan dulu, kita break dulu ya Prof ya. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Saya juga akan tanya ke Bu Nadia sebetulnya seberapa siap kita menghadapi puncak Omikron itu Bu Nadia, karena akhir Februari mungkin sekitar 2-3 minggu lagi. Tapi bagaimana dengan kesiapan pemerintah sebetulnya menghadapi kenaikan kasus itu? Dijawabnya nanti juga Prof Beri akan menambahkan. Usai jeda kami akan segera kembali.
Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan Bu Siti Nadia dan juga Pak Miko. Sayangnya Prof. Zubairi harus meninggalkan kita ini, Pak Miko dan juga Bu Nadia, karena ada acara yang lain. Tapi tadi Prof. Zubairi menekankan, menitip pesan bahwa tidak merasa bahwa pemerintah gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Nah, seberapa siap Bu Nadia, pemerintah, Kemenkes, kita akan menghadapi puncak varian Omikron ini, seperti yang tadi kritiknya Pak Miko tadi, jangan kemudian menunggu api-api yang lain dulu baru dipadamkan. Jadi bagaimana tanggapan Anda? Iya, tentunya dengan adanya penilaian PPKM yang tadinya per 2 minggu menjadi per minggu dan terus kita lakukan pemantauan ya terhadap perkembangan situasinya ini tentunya menjadi satu juga ya upaya untuk tadi menekan. Jadi sebenarnya kita tidak hanya membiarkan saja peningkatan kasus ini terjadi, tapi upaya bagaimana satu dengan level PPKM, kemudian kita juga merubah kebijakan untuk vaksinasi booster yang tadi kami sampaikan ya bahwa tadinya hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu. Sekarang kalau kita lihat ini vaksinasi booster ini kan kita lakukan hampir di seluruh kabupaten kota ya. Artinya ini merupakan sebenarnya upaya-upaya terus untuk menekan. Nanti apakah nanti rem darurat artinya menerapkan level yang sama di tiap kabupaten kota akan kita lihat untuk langkah-langkah berikutnya. Tapi dari sisi kesiapan kita belajar dengan apa yang terjadi pada varian Delta, kemudian juga kita melihat apa yang banyak terjadi di negara-negara lain. Kita cukup ya punya perhitungan-perhitungan untuk bisa bagaimana kemudian menyiapkan tadi mulai dari tempat perawatan, juga ventilator, oksigen sudah 12,7 juta ton ya yang sudah kita pastikan untuk kita distribusikan kalau memang terjadi kebutuhan oksigen. Isoteng yang sudah siap di beberapa titik untuk kemudian mensuplai tambahan kalau memang dibutuhkan. Penambahan ventilator juga cukup banyak sudah kita lakukan pada periode masa kita menghadapi Delta dan pasca sesudahnya. Jadi di samping itu juga stok obat ya sudah kita mulai bahkan jauh sebelum kita menghadapi Omikron. Sejak dari September, Oktober, November terus stok obat ini terus kita tambah. Tapi kita berharap ini tidak digunakan. Artinya kita juga tahu ada molnupiravir yang juga kita siapkan berharap bisa mencegah ya untuk yang tadi sakit ringan jatuh ke ada kondisi yang sudah. Jadi lebih yakin ya. Lebih sudah kita siapkan dari segi infrastruktur, tetapi kita tidak melupakan upaya pencegahan itu menjadi kunci utama juga. Nah, upaya pencegahannya ke depan akan seperti apa ini Bu Nadia? Yang pasti perluasan vaksinasi booster segera, kemudian testing dan tracing yang masif ini menjadi penting, dan yang paling penting juga adalah mengedukasi masyarakat untuk mengenali gejalanya, karena cenderungan daripada Omikron ini adalah dia menimbulkan gejala yang mirip dengan flu biasa, sehingga ini menjadi penting masyarakat begitu mengetahui ada batuk, pilek, terutama sakit tenggorokan yang seperti kata para ahli untuk segera memastikan dia tidak COVID. Yang kedua adalah himbauan ya saat ini yang sifatnya sudah mulai pembatasan untuk melakukan WFH dan WFO. Oke. Pak Miko, belajar dari negara-negara lain, apalagi yang menurut Anda perlu dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan semuanya, agar puncak varian Omikron itu tidak sebesar atau tidak lebih besar dibandingkan gelombang 1 dan 2 varian Delta? Kan masih ada waktu sampai beberapa minggu menurut Bu Nadia tadi. Apa yang perlu ditekankan? Jadi belajar dari negara lain bahwa vaksinasi kemudian tidak bisa mencegah penyebaran Omikron. Gitu. Jadi belajar dari Jakarta lah. Jakarta katanya punya vaksinasi yang dosis 2 dosis sudah 70%, yang 1 dosis sudah bahkan 90%. Itu laporannya. Tapi kenyataannya bahwa Omikron ya belum tahu kita. Omikron apa Delta yang meningkat di Jakarta, harusnya itu dipetakan. Harusnya Omikron di Jakarta ada petanya. Kemudian dia menyebar ke Banten dan Jawa Barat, harus dipetakan. Kalau tidak dipetakan, kita berarti membiarkan musuh merayap ke semua daerah. Jadi menurut saya kalau tidak dipetakan, pemerintah membiarkan Omikron merayap ke semua daerah. Jawa Tengah sekarang masih belum ada peningkatan. Kemudian Jawa Timur ada, kalau saya lihat di laporan Satgas ada peningkatan, Jawa Bali sudah ada. Jawa Timur ada peningkatan, Bro. Kemudian Jawa Barat sudah ada. Jadi peningkatan itu yang diamati, kalau bisa
peningkatan Omikron ini juga diamati. Kalau tidak diamati ya kita menyerah. Ya artinya pemerintah Indonesia menyerah pada Omikron. Biarin dia merayap kemana-mana, silakan asal nggak berat. Itu pernyataan yang menurut saya salah. Jadi biasa merayap kemana-mana itu asal nggak berat. Ya kata siapa asal nggak berat. Jadi menurut saya Omikron akan merayap kemana-mana. Asal nggak beratnya yaitu asal nggak ada anak umur 6 tahun ke bawah, asal nggak ada orang tua 50 tahun ke atas, asal nggak ada orang yang punya comorbid, asal nggak ada begitu. Itu nggak mungkin di Indonesia. Jadi menurut saya pemerintah harus juga memetakan satu anak umur 6 tahun ke bawah, orang tua 50 tahun ke atas, orang yang punya comorbid, dan orang yang belum divaksinasi. Kalau saya lihat petanya, Indonesia itu dalam hal vaksinasi, yang 2 dosis itu rata-rata 50% di semua kabupaten, kecuali provinsi-provinsi yang sudah tinggi. Kemudian ya itu berarti kalau booster ya booster membooster 50%. Jadi menurut saya ya petanya sudah kelihatan dari vaksinasi. Belum lagi peta komorbidnya, belum lagi peta lansianya. Menurut saya itu yang akan menimbulkan keparahan, kemudian akan menimbulkan masalah kesehatan pada pelayanan. Jadi kalau menurut saya yang tadi Bu Nadia ceritakan adalah upaya-upaya kuratif. Tadi upaya preventifnya baru himbauan pakai masker, himbauan tidak berkerumun, himbauan WFH. Jadi harusnya menurut saya bukan lagi himbauan. Kalau menurut Jadi apa saya bentuknya? harusnya pemerintah menyatakan pada level 1 apa yang harus dilakukan, pada level 2 PPKM level 2 apa yang harus dilakukan, pada level 3 apa yang harus dilakukan, dan pada level 4 apa yang harus dilakukan. Tapi itu berbeda kalau kita lawan Omikron dan lawan Delta, harus berbeda. Level-level itu harus berbeda pada siapa lawannya. Itu menurut saya, Pak Reinhardt. Kalau lawan Omikron ini bagaimana bentuk bentuk implementasinya, Pak Miko, kalau harus berbeda? Ya, jadi kan kita tahu secara teori bahwa Omikron 3 kali sampai 5 kali penularannya lebih cepat dari Delta. Apa kita mau pakai strategi yang sama dengan Delta? Begitu? Musuhnya berbeda gitu ya? Menurut saya sih, ya harus berbeda lah. Menurut saya kalau itu berbeda, kemudian pada setiap level juga strateginya harus berbeda. Strategi WFH-nya harus berbeda, strategi pembatasan sosialnya termasuk PTM juga harus berbeda. Kalau itu tetap sama ya artinya kita ya sama aja menyerah sebelum perang. Gitu. Jadi menurut saya kita tidak berperang melawan musuh yang lebih hebat dari kita begitu. Kita sama begitu. Baik, Bu Nadia, tanggapan dari Bu Nadia seperti apa, Bu? Ini musuhnya berbeda, strateginya jangan sama. Ya, jadi kita tahu ya sebenarnya apapun varian yang kita hadapi ya tentunya intervensinya kurang lebih sama ya. Artinya bagaimana tetap menjalankan protokol kesehatan, bagaimana juga kita mengetahui kapan harus membatasi mobilitas kita, tentunya testing dan tracing, dan tentunya kecepatan terakhir adalah vaksinasi ya. Bahkan sudah sampai dosis 1, 2, bahkan dosis ketiga. Kita juga harus paham bahwa masyarakat juga lelah ya dengan kondisi pandemi yang sejak kita ketahui dari 2020 sampai dengan 2022 ini ya. Artinya dengan berbagai pembatasan-pembatasan, kemudian juga harus mengerem semua kegiatan ini juga harus kita perhitungkan. Nah, artinya bagaimana kita mengajak ya peran serta masyarakat ini juga kunci, karena menerapkan sesuatu yang terlalu untuk kemudian memberikan pembatasan juga mungkin dari pertimbangan segala aspek ini yang bukan atau belum menjadi pilihan, karena pada waktu di awal juga pada saat kita didorong untuk melakukan lockdown secara nasional itu juga bukan sebagai suatu alternatif yang dipilih pemerintah. Kita malah melakukan micro lockdown, melakukan PPKM, dan itu terbukti bisa menyeimbangkan ya antara upaya penanganan kita, bahkan kita dalam sekian waktu itu bisa terus menekan kasus kita di bawah sampai dengan 200. Ya memang adanya varian ini tidak bisa kita hindari, tapi yang penting adalah kita siap
siaga, kemudian masyarakat juga diingatkan kembali untuk disiplin protokol kesehatan, dan yang paling penting ya, kita tidak seperti banyak negara. Kita bisa lihat banyak negara yang begitu dilakukan pembatasan-pembatasan malah demo ya, tidak setuju dengan kebijakan, malah kemudian tambah menjadi kaos seperti itu kondisinya. Ini juga yang harus kita pertimbangkan, bagaimana mengedukasi masyarakat menjadi bagian daripada upaya penanggulangan pandemi ini yang bersama. Oke, baik. Ada banyak catatan, masukan dari diskusi pada malam hari ini yang sebetulnya tujuannya adalah sama, bagaimana kita bisa lebih siap dan lebih mengantisipasi puncak varian Omikron di akhir Februari nanti. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan bisa dimaksimalkan kembali oleh semua pihak dan puncak Omikron tidak lebih besar dibanding, harapannya demikian ya, dibanding dengan pada gelombang 1 dan juga 2. Terima kasih untuk diskusi yang menarik malam hari ini, Bu Nadia dan juga Pak Miko. Sehat selalu, selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan bypass Balige di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Pembangunan jalan ini menelan biaya 176 miliar rupiah. Kami akan segera kembali.